Saya rindu membacakan sebuah firman Tuhan buat kita dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Firman-Nya berkata begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi, dan apapun dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, mungkin saudara merasa bahwa pendeta, tapi saya sudah cukup lama berdoa. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah tidak pernah menjawabnya. Nah, mungkin banyak kali di antara kita yang berdoa, tapi merasa tidak dijawab Tuhan. Karena kita percaya bahwa nama Yesus itu sama seperti sebuah kata magic yang bisa menyulap sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jadi sama seperti dalam nama Yesus, itu sama seperti kita mengandaikan seperti simsalabim. Ya, jadi kita berdoa dengan harapan dan kepentingan kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 3, di sana dijelaskan bahwa apa? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Nah, kalau kita lihat tadi disebutkan bahwa kalau kita meminta dalam nama Yesus, maka Ia akan melakukannya. Tapi mungkin sebagian kita akan merasa bahwa saya sudah berdoa dalam nama Yesus, tetapi saya belum melihat mujizat. Nah, apa yang terjadi? Saudara mungkin tidak mengerti bahwa ketika saudara harus benar-benar hidup di dalam kasih karunia Allah, sama seperti saudara adalah sebuah ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Jadi segala ketersediaan yang dimaksudkan dalam list firman Allah, dan Allah menyediakan segala sesuatu di dalam firman-Nya, saudara mengklaimnya, yang ini saya perlukan, yang ini saya perlukan. Bukan saudara mengutarakan sesuatu sesuai keinginan saudara, tapi sesuai dengan kehendak yang Allah sediakan di dalam kehidupan saudara. Karena apa? Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, sebabnya apa yang harus kita percaya bahwa kita harus memiliki keberanian percaya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15 dikatakan apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Jadi bukan karena keinginan kita, tetapi karena kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, tapi kita juga harus melihat di ayat selanjutnya, dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita lihat dalam pasal 15 Yohanes ini berbicara tentang pokok anggur. Artinya bahwa ranting tidak akan dapat mencari makan sendiri, tetapi dia bergantung penuh pada kasih karunia Allah. Dia bergantung penuh pada ketersediaan Allah. Jadi Allah memberikan list segala kebutuhan kita yang Dia akan tawarkan kepada kita. Sama seperti saudara datang ke sebuah restoran, saudara ingin makan dan saudara lihat menunya, saudara boleh meminta apa saja yang ada dalam menu itu. Saudara tidak mungkin meminta segala sesuatu yang tidak ada dalam menu itu. Nah, ketika saudara meminta dalam Tuhan adalah meminta segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini doa yang akan Tuhan kabulkan karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, kadang kita berdoa untuk memenuhi keinginan dan hasrat pribadi kita, tetapi sesungguhnya itu bukan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita misalnya sakit, kita berdoa, kita mengklaim janji firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan, Engkau yang sudah mati bagiku, Engkau yang sudah menyelamatkanku, dan oleh bilur-bilur-Mu, aku bukan hanya diselamatkan, aku juga disembuhkan. Hari ini saya sakit, saya mengalami penderitaan yang cukup parah dalam suatu bagian tubuh saya. Tapi saya percaya oleh firman-Mu. Nah, ada firman-Nya, ada dalam list yang ditawarkan Allah. Bahwa hari ini saya ketika mengklaim firman bahwa saya sembuh oleh darah Yesus, maka saya akan disembuhkan. Dan karena kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus sesuai kehendak Allah, maka apa yang disebutkan Tuhan Yesus akan mengerjakannya. Dan pekerjaan Allah ini, ya, apa yang dikerjakan Yesus ini disebutkan memuliakan Bapa. Dan setelah kita merasakan semua berkat
yang Allah berikan kepada kita lewat firman-Nya, maka kita akan mengalami apa? Kepenuhan sukacita. Saudara bisa temukan di ayat 11 pasal 15. Artinya bahwa ini hanya 5 catatan yang saya bagikan kepada saudara. Saudara bisa menemukan kekayaan kemuliaan Allah di dalam firman-Nya lebih banyak lagi. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan sediakan sesuai dengan firman-Nya. Saudara percaya bahwa apapun yang kita doakan di dalam namanya, apa itu nama Yesus? Yesus adalah firman, di dalam firman-Nya, maka kita akan memperoleh semuanya. Jadi jangan menggunakan nama Yesus sama seperti kita mengandalkan kata simsalabim dalam sulap, tetapi kita mengerti betul apa itu Yesus, apa itu firman, apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah ketersediaan, firman-Nya adalah kehidupan. Dan karena oleh kehidupan itulah maka segala sesuatu itu jadi dan hidup. Dan karena ada hidup, ada masa depan. Saudara hari ini masih hidup, artinya saudara masih punya masa depan dalam Kristus. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita doakan dan rindukan sesuai dengan list yang Tuhan berikan lewat firman-Nya, kita akan menerimanya. Apa saja yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, kita klaim kita akan menerima sesuatu tanpa kita khawatir dan cemas lagi. Dan yang paling penting adalah apa? Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita memiliki damai sejahtera yang kekal.